Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ghazali Muda, gimana kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Baiklah, di kesempatan kali ini saya Muhammad Ulil Albab, staf Humas Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, ingin memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses rekrutmen terbuka tim media Porseni, di mana mungkin beberapa hari yang lalu teman-teman sudah ada yang melihat postingan di Instagram @unuga dan juga di YouTube Unuga dan Humas Unuga, di mana saya tim media Porseni mengundang teman-teman Ghazali Muda yang punya bakat dan ketertarikan di dunia media untuk ikut bergabung. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya Porseni ini adalah Porseni yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah naungan Kopertais 10 Jawa Tengah, di mana alhamdulillah pada tahun ini Unuga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Untuk pelaksanaannya, Porseni akan dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 27 Februari tahun 2022. Porseni ini akan memperlombakan 3 cabang olahraga dan juga 3 cabang seni. Untuk itu kami dari panitia membayangkan dalam pelaksanaannya nanti membutuhkan banyak personil tim media, di mana di pelaksanaan yang dilaksanakan 3 hari itu antara tempat yang berpencar dan juga waktu yang bersamaan, sehingga otomatis tidak bisa dilaksanakan hanya oleh sedikit tim di bagian media untuk hal peliputan, dokumentasi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka kami panitia mengundang teman-teman Ghazali Muda yang punya kemampuan, punya keahlian di bidang media, baik itu nanti fotografi, videografi ataupun yang lainnya. Mari bergabung menjadi tim media. Sebelumnya persyaratan yang utama ya pasti mahasiswa Unuga ya. Terus kemudian syarat yang harus dipenuhi dan merupakan syarat yang cukup mutlak gitu kan. Salah satunya ya teman-teman ini bukan merupakan delegasi lomba gitu. Jadi teman-teman yang sudah menjadi delegasi lomba, baik itu lomba bulu tangkis atau lomba futsal atau lomba MTQ gitu misalkan, tidak bisa bergabung di kepanitiaan tim media. Untuk mendaftar, kami sudah mempersiapkan formulir di Google Form, tinggal teman-teman isi. Nah, di dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengisi formulir pendaftarannya. Baik, langsung saja saya tampilkan formulir pendaftaran tim media Porseni. Teman-teman bisa buka link s.id/tim media. Saya contohkan s.id/tim media. Nah, ketika diklik nanti muncul formulir pendaftaran rekrutmen terbuka tim media Unuga untuk acara Porseni Nasional. Ini adalah form yang disediakan oleh panitia untuk menjaring teman-teman di Unuga agar bisa bergabung menjadi tim media Unuga dalam rangka mensukseskan Porseni Nasional Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Seperti yang saya jelaskan tadi, Porseni ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Februari tahun 2022. Adapun beberapa keuntungan menjadi tim media Porseni yang saya tuliskan di sini mungkin hanya 4, tapi pada praktiknya nanti teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih daripada apa yang saya tuliskan di formulir ini. Yang pertama adalah kesempatan belajar bersama dengan tim mengenai teknik media dan publikasi. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang berkecimpung di dunia media, ada yang menjadi admin, ada yang menjadi pengelola, ada yang menjadi aktivis media sosial begitu. Tapi
adanya kebersamaan dalam tim, di mana niat awalnya adalah untuk belajar, sehingga akan kemungkinan besar akan terjadi transfer ilmu, pertukaran pengetahuan, sehingga yang tadinya sudah bisa menjadi mahir, atau yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu gitu kan. Terus selanjutnya ada sertifikat dan atribut tim media, ini sedang kami usahakan di kepanitiaan. Untuk hal ini kami belum bisa menjamin 100% karena memang sertifikat ini juga nanti bentuknya seperti apa, kami perlu ada diskusi lebih lanjut. Tapi yang jelas kalau kita sudah berniat untuk belajar, insya Allah teman-teman lebih mengutamakan untuk mendapatkan ilmunya. Nah, karena itu yang ketiga, ilmu yang bermanfaat dalam dunia kekinian atau dalam kehidupan saat ini, di mana kehidupan kita saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya media online begitu. Jadi perkembangan-perkembangan yang ada dan juga pola komunikasi yang ada adalah sudah selalu terhubung dengan internet. Yang terakhir, yang tidak kalah penting saya cantumkan adalah berkesempatan menjadi tim media UNUGA. Tim media ini berarti kalau tim media Porseni itu kan hanya momentum ya pada saat acara Porseni saja. Tapi kalau sudah menjadi tim media UNUGA itu ke depan acara-acara di kampus, di UNUGA itu akan selalu melibatkan teman-teman di tim media. Nah, ini syaratnya ya punya kinerja yang bagus ya. Kinerja di sini tidak hanya skill atau kemampuan atau keahlian, tapi juga bagaimana teman-teman bisa berorganisasi, bagaimana teman-teman bisa bekerja sama dengan tim, bagaimana teman-teman punya bahasa keren sekarang itu good attitude gitu ya, atau good communication. Good looking nggak terlalu penting karena kita lebih banyak di balik layar ya, di belakang kamera gitu. Jadi itu tidak menjadi bahan pertimbangan saya. Lebih mempertimbangkan bagaimana teman-teman nanti bisa saling bekerja sama satu sama lain, karena begini, saya sendiri merasakan sangat senang ketika bertemu dengan teman-teman di UNUGA khususnya, atau di manapun yang kaitannya dengan dunia media, bahwasanya saya selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru yang segar begitu. Walaupun saya sudah lama belajar fotografi, tapi dengan adanya perkembangan yang sangat pesat, terus kemudian pengetahuan-pengetahuan baru yang kadang-kadang saya agak lambat menerima, ketika bertemu dengan teman-teman ini akan selalu ada hal-hal baru yang menjadikan pengetahuan saya lebih bertambah banyak begitu. Nah, itu juga yang ingin kami tanamkan di tim media ini, sehingga terjadilah proses belajar begitu, belajar mencari ilmu. Selanjutnya setelah formulir ini diisi, nanti ada tes dan wawancara ya, ngobrol-ngobrol begitulah, yang akan nanti dilaksanakan di tanggal 31 Januari 2022 jam 9 bertempat di ruang micro teaching. Kalau teman-teman yang belum tahu ruang micro teaching itu sebelah mana, silakan nanya ke mas-mas banser yang ada di depan. Untuk ini masih juga bisa masih bisa didiskusikan, karena kemarin di sosial media dan melalui chat di WhatsApp ada juga beberapa teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan di luar kota, ada yang sedang PPL, ada yang memang posisinya karena kuliah sedang off, jadi pulang kampung. Nah, ini gimana Pak? Ya itu nanti kondisional, tapi kami lebih mengutamakan untuk bisa langsung bertatap muka di kampus, khususnya di ruang micro teaching, supaya nanti kita bisa langsung berkenalan, langsung face to face gitu ya. Terus kemudian mungkin ada yang nanya ini, tesnya apa, wawancaranya apa ya, ngobrol-ngobrol aja sih, tak kenal maka ta'aruf kayak gitu kan. Yang pertama yang harus diisi di formulir adalah email. Ini ya penting ya, karena nanti file-file dan juga ada informasi-informasi yang hanya bisa dilakukan di email. Misalkan kita sharing file besar, seperti misalkan file dokumentasi yang ukurannya lebih daripada 60 MB gitu kan.
Kemudian nama lengkap ya. Nama lengkap ini jangan disingkat ya, di nama lengkap begitu. Ketika Muhammad ya Muhammad, jangan M. Terus jangan typo atau salah tulis, karena ini akan menjadi bahan kami untuk ketika nanti ada sertifikat untuk pembuatan sertifikat. Kemudian NIM ya, dari NIM ini kami bisa mengetahui teman-teman ini angkatan berapa sih gitu kan. Dari NIM ini kita bisa tahu teman-teman itu usia mahasiswanya udah berapa semester begitu. Jangan-jangan mahasiswa semester 14 yang habis munakosah nganggur jadi tim media gitu kan. Kita lebih mengutamakan yang ini dulu lah, yang masih awal-awal, yang masih semester bawah, karena ya tujuannya salah satunya ya untuk membuat tim media di kampus yang sebelumnya sudah ada, tapi kami masih perlu adanya tambahan personil. Kemudian fakultas, prodi ini tinggal pilih ya. Sudah ada 16 prodi di Unuga, semuanya tinggal klik. Lalu device atau smartphone, device smartphone ya. Ini untuk apa sih Pak? Gitu, misalkan ada pertanyaan, oh, device saya ditanyain, apakah mau dapat subsidi silang gitu. Device ini menjadi bahan pertimbangan kami untuk memperkirakan sejauh mana kemampuan teman-teman ketika menjadi tim dokumentasi, karena walaupun di kampus sudah ada beberapa peralatan kamera camcorder, terus kemudian mirrorless dan juga SLR, tapi dengan adanya kebutuhan yang lebih banyak daripada alat yang kita punyai, sehingga kami berharap teman-teman sudah mampu menggunakan alatnya masing-masing. Paling tidak dari kamera smartphone lah, nanti bisa dokumentasi baik berupa foto maupun video. Dan sebenarnya selain alasan itu juga kamera smartphone ini kan kamera yang ya memang selalu melekat dalam diri kita. Melekat dalam artian ya selalu kita bawa. Sedangkan SLR, camcorder atau mirrorless gitu kan posisinya tidak bisa kita bawa setiap saat gitu. Jadi di mana penguasaan terhadap device smartphone ini menjadi titik penting, karena sewaktu-waktu kita harus menangkap momen, sewaktu-waktu kita harus mendokumentasikan acara. Misalkan tiba-tiba ada rektor dari kampus mana datang, nah ketika datang itu kan misalkan kita sedang tidak membawa kamera SLR atau mirrorless begitu, otomatis kita kebiasaan ya pasti bawa kamera handphone gitu loh. Nah ini jadi pertimbangan lah untuk zaman sekarang ini, jarang juga teman-teman yang nggak punya smartphone gitu kan. Cuma nanti speknya atau tipe kameranya yang seperti apa itu yang perlu disesuaikan. Selanjutnya nomor WhatsApp ya, di sini nomor WhatsApp untuk nanti keperluan kita berkomunikasi di grup. Lalu ada form akun Instagram. Akun Instagram ini biasanya digunakan oleh para fotografer, videografer atau konten kreator untuk menunjukkan hasil karya mereka, konten-konten yang mereka hasilkan. Nah, kalau di sini teman-teman punya dua akun, yang satu akun pribadi, yang satu akun khusus untuk menampilkan portofolio, maka silahkan cantumkan akun Instagram yang teman-teman merasa mewakili diri teman-teman dalam bidang media. Misalkan saya punya akun Instagram 4, yang satu untuk jualan, yang satu untuk ya kehidupan sehari-hari lah, yang satu untuk fotografi, yang satu untuk videografi, misalkan dipisah-pisah begitu. Jadi ya yang diutamakan yang hasil karya teman-teman, ya, di mana Instagram sudah dijadikan galeri untuk hasil karya atau portofolio teman-teman dalam berkarya di dunia media. Kemudian akun Facebook ini tidak wajib, tapi kalau masih ada Facebook ya silakan dicantumkan, karena mungkin teman-teman pakai Facebook untuk ini ya jualan ya di marketplace Facebook gitu ya. Ataupun misalnya hanya sekedar stalking mantan, nah ini sudah tidak wajib lagi, tapi silakan kalau yang masih punya Facebook dan masih aktif di Facebook bisa dicantumkan. Lalu ada foto selfie. Nah, foto selfie ini saya minta ya, yang namanya foto selfie tujuannya sebenarnya ini bahasanya bukan foto selfie ya, lebih tepatnya foto close up. Bisa difotoin, bisa foto sendiri gitu kan. Tujuannya untuk ya supaya
bisa kelihatan lah nanti ketika wawancara, oh Mas A, namanya Mas A, yang datang sesuai dengan yang difoto. Jadi fotonya jelas, tampak wajahnya close up, jangan ditutupi, jangan pakai masker, jangan pakai helm gitu kan. Sudah disuruh close up kan tujuannya untuk bisa mengetahui wajahnya. Nah, karena kenapa kemudian bahasanya foto selfie, karena ya yang terupdate pada saat teman-teman sebelum mengisi formulir mungkin, atau saat mengisi formulir baru foto. Jangan foto kayak mungkin terinspirasi dari Ghazali gitu kan, foto 4 tahun yang lalu pada saat zaman SMA masih unyu-unyu dikirim. Itu untuk foto selfie. Kemudian ada form ketertarikan bidang atau kemampuan media. Ketertarikan bidang di sini yang kami maksud adalah ketertarikan yang bisa dipertanggungjawabkan, di mana ketertarikan teman-teman terhadap bidang yang akan diisi adalah ketertarikan yang dilandasi rasa usaha dan rasa ingin tahu, tidak hanya sebatas keinginan belaka yang tidak ditindaklanjuti. Itu ketertarikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Simpelnya mungkin ketika saya saat ini belum bisa fotografi, saya tertarik. Nah, tertarik yang bisa dipertanggungjawabkan adalah ketertarikan yang misalkan saya pengen fotografi, ya saya belajar. Saat ini kan sudah tidak ada alasan untuk tidak belajar. Sudah punya smartphone, koneksi internet ada, Google masih buka 24 jam gitu kan. Jadi tinggal cari tutorial atau cara begitu kan. Tinggal ya tahu keywordnya aja, cara menyalakan kamera misalkan begitu, atau cara memasukkan memory card ke dalam kamera. Itu kan sudah banyak. Nah, jangan kemudian ketertarikan di sini yang diisi adalah ketertarikan yang ya saya pengen Pak gitu ya, cuma pengen tok gitu kan, nggak ada usaha kan, ya semua orang juga bisa gitu. Jadi di sini ada yang kami butuhkan, ada fotografer, videografer, terus kemudian penulis berita, editor video. Ini kaitannya nanti dengan hasil rekaman video, terus kemudian editor foto. Seandainya teman-teman yang menjadi fotografer ini kenapa kami pisah, karena memang melihat proses kerjanya nanti fotografernya motret, terus setelah itu file diserahkan ke editor, itu akan lebih enak. Terus kemudian desainer grafis ya, dimana mungkin teman-teman sering melihat desain-desain dari kampus kurang enak dilihat gitu ya. Ya namanya kita juga lagi belajar gitu kan. Terus juga, nah inilah saatnya kalian yang kemarin pernah julid di Instagram beberapa waktu yang lalu, ada yang pernah heboh karena postingan, ya ada komentarnya naikkan gaji desainer gitu. Jadi silakan buktikan di sini, nanti saya akan cari tuh orang yang mungkin komentar naikkan gaji desainer, atau Min itu aku aja yang desain. Nah itu nanti coba saya cari di Instagram, cari apakah dia daftar atau tidak menjadi desainer grafis, karena ya tuntutannya ya desain gitu loh, punya sense of art, jadi punya jiwa-jiwa seni begitu. Tidak hanya bisa Corel ya, tahu tools Corel itu ya, seperti halnya saya bisa Photoshop misalkan, tapi sejauh mana kemampuan kita kan ya dilihat dari hasil yang sudah kita tampilkan di karya-karya kita itu. Kemudian admin sosial media, karena ini nanti kan kaitannya dengan bagaimana kita setelah kita ngepost satu acara, satu event, terus kemudian ada feedback, ada tanggapan, ada komentar, ada pertanyaan, baik di sosial media, di Instagram, nanti di YouTube, supaya ada interaksi di sini. Lalu reporter, MC atau host ini nanti kita butuhkan ketika upacara pembukaan, reportase di lapangan, laporan-laporan berita terkini begitu. Sehingga kami rasa perlu, ya ini bisa lebih dari satu, misalkan
teman-teman bisa motret, jadi fotografer juga jadi editor foto. Ya saya juga bisa desainer grafis. Saya tertarik nih Pak sama videografi gitu kan. Saya kepengen jadi videografer, tapi itu tadi ketertarikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Diutamakan diisi yang teman-teman sudah bisa. Jadi nanti bisa jadi bahan pertimbangan. Kalau teman-teman dicontreng semua nggak masalah. Cuma nanti pas wawancara saya tanya, mana hasil fotomu, mana hasil videomu, mana tulisan beritamu, gitu kan, mana desain postermu misalkan. Seperti apa suaramu ketika kamu berani mencentang ini reporter MC host gitu kan, suaranya kayak bebek mau makan ya susah gitu kan. Nah dari pengisian ini kemudian ada kesempatan untuk menjelaskan, dideskripsikan kemampuan kamu sejauh mana kamu menjadi fotografer. Saya pernah ini Pak, saya pernah juara, saya pernah dapat prestasi apa gitu. Misalkan saya pernah ikut pelatihan di sini gitu. Nah, itu dijelaskan di sini. Deskripsikan kemampuanmu semaksimal mungkin, semampu kamu bisa mengetahui sejauh mana kemampuan yang kamu miliki. Setelah itu kamu submit ya. Dan nanti akan kami terima dalam bentuk filenya, sudah ada daftarnya. Demikian penjelasan mengenai formulir pendaftaran. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang berkali-kali. Hanya saja kesempatannya yang berbeda. Kalau saat ini kesempatannya menjadi tim media Porseni, mungkin beberapa waktu yang akan datang tim media Porsono. Nah, kalau ini Porseni, nah, itu nanti beda lagi. Ada nanti wisuda, terus ada lagi nanti acara apa lagi gitu kan. Cuma nanti suasananya sudah berbeda. Jangan lewatkan kesempatan ini selama kamu masih dianggap menjadi mahasiswa UNUGA. Seperti itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar dengan sopan ya. Terutama ini terakhir saya berpesan kepada teman-teman yang ingin WhatsApp kepada saya atau kepada mungkin secara luas kepada kepada Bapak Ibu dosen, karena sering sebagai humas begitu ya, saya sering dapat cerita, ini loh anak-anak kalau WhatsApp itu Assalamualaikum Pak, terus kemudian ditunggu, kalau nggak jawab nanti dosa gitu kan. Tapi kalau jawab juga kita ya gimana ya, nggak langsung to the point gitu loh, langsung das-des satset gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ulil. Perkenalkan nama saya siapa lengkap, saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, fakultas apa, prodi apa, semester berapa gitu. Kalau perlu orang tuanya disebutin. Saya ada perlu dengan Bapak mau pinjam kamera, kan enak begitu. Kecuali kamu udah kenal gitu ya. Saya pengen nanya, jadi jangan begini, jangan Assalamualaikum, nanti saya jawab Waalaikumsalam. Pak, bener ini nomornya Pak Ulil? Ya bener. Terus saya nanti 5 jam kemudian baru dapat WA lagi. Saya mau nanya Pak. Terus 5 hari kemudian baru saya balas. Ya mau nanya apa gitu kan? Kan udah telat ya. Jadi langsung Pak, saya mau nanya apakah benar ada rekrutmen di tim media untuk Porseni yang akan dilaksanakan di kampus. Saya berniat ingin ikut mendaftar. Itu kan nanti langsung saya jawab dengan ya langsung kan Waalaikumsalam, ya memang betul ada open recruitment. Silakan mendaftar, ini linknya gitu. Jadi yang sudah sulit jangan dipersulit gitu. Kalau yang mudah-mudah sih tinggal dilaksanakan aja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok ngopi.